Hai, selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 7. Kita lanjutkan materi IPS. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu letak luas Indonesia. Yang akan kita bahas mengenai letak luas Indonesia, kita memahami dulu mengenai peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Unsur atau komposisi peta, peta harus ada judulnya, skala peta, orientasi, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Sekarang kita lihat peta dan unsur-unsurnya. Tadi syarat dari peta itu harus ada judul. Di sini ada judulnya. Ini Ibu tampilkan dua peta. Di sini ada judulnya Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Di sini juga ada Peta Indonesia judulnya. Kemudian skala peta. Skala peta ada dua, yaitu ada yang menggunakan skala angka dan ada yang menggunakan skala garis. Kebetulan yang ditampilkan di sini adalah menggunakan skala garis. Ini adalah skala garis, ini juga ada skala garis. Yang ketiga, peta harus ada orientasi arah. Peta yang satu tidak ada orientasi arah. Orientasi arah ada pada peta di atas. Ini adalah orientasi arah yang selalu menunjukkan arah utara, di mana orientasi arah ini adalah arah mata angin. Arah utara, barat, selatan, dan timur. Kemudian simbol peta. Simbol peta itu ada 4 macam simbol peta. Kita lihat pada peta di sini, apakah 4 macam simbol peta di sini ada semua? Yang pertama adalah simbol titik. Nah, di sini ada simbol titik. Di sini simbol titik untuk menunjukkan suatu wilayah atau suatu kota. Contohnya seperti ini simbol titik ada kota Medan. Ini menggunakan simbol titik, ya. Menggunakan simbol ini ada ibu kota Indonesia itu Jakarta. Ini menggunakan simbol titik. Kemudian simbol yang kedua adalah simbol warna. Simbol warna di sini peta ini juga menggunakan simbol warna untuk menunjukkan warna laut ini. Kemudian juga untuk menunjukkan dataran tinggi, dataran rendah di sini ditunjukkan dengan warna hijau. Ada warna kuning juga di sini yang menunjukkan dataran tinggi. Warna hijau menunjukkan dataran rendah. Laut yang lebih muda menunjukkan laut dangkal. Laut yang lebih tua warnanya menunjukkan laut yang lebih dalam. Simbol selanjutnya adalah simbol garis. Di sini simbol garis ditunjukkan untuk batas-batas wilayah atau batas daerah. Di sini contohnya kita ambil contoh, ini ada batas antara Indonesia dengan Malaysia ini batas garis di sini. Nah, ini namanya batas garisnya. Ini ada Papua dengan wilayah Papua dan negara Papua Nugini ini juga ada batas garisnya. Nah, selain itu juga untuk jalan, untuk menunjukkan sungai itu menggunakan garis. Kemudian area. Di sini area ditunjukkan dengan di sini ada danau. Jadi kalau danau di sini ya. Nah, ya, area untuk menunjukkan danau, tapi di sini kurang jelas ya gambarnya. Untuk menunjukkan danau, kemudian untuk menunjukkan daerah hutan itu biasanya menggunakan area, tapi dalam peta ini tidak tampak. Ya, ini adalah simbol peta. Kemudian garis koordinat. Garis koordinat ini, nah seperti ini garis koordinat. Ini namanya garis koordinat. Nah, ini biasanya kalau di peta digunakan untuk menunjukkan garis bujur
Ini garis bujur. Dan untuk menunjukkan garis lintang, nah ini garis lintang. Nah, kemudian inset, ini di sini ada inset nih. Nah, untuk menunjukkan wilayah Indonesia di sini ada inset. Kemudian juga ada legenda, ini ada legenda, ini legenda. Di sini kemudian juga ada legenda. Kemudian sumber peta, di sini ini ada sumber petanya. Kalau di sini sumber petanya ini dikeluarkan oleh dari Inggris. Nah, ini juga ada sumber petanya, hanya namanya tidak jelas di sini, tapi ditunjukkan ada sumber petanya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lihat letak dan luas Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa yang menunjukkan utara atau selatan. Beberapa istilah yang digunakan dalam menggambarkan garis lintang yang ada di muka bumi yaitu garis lintang 0 derajat disebut dengan garis ekuator. Garis lintang 23,5 derajat disebut dengan garis balik. Garis lintang 66,5 derajat disebut dengan garis lingkar kutub. Garis lintang 90 derajat disebut dengan titik kutub. Garis bujur adalah garis khayal atau imajiner yang berupa garis lurus yang menghubungkan bumi dari kutub utara hingga kutub selatan. Bumi dibagi menjadi 360 garis bujur, yaitu 180 garis bujur barat dan 180 derajat garis bujur timur. Letak geologis adalah letak suatu wilayah negara ataupun benua berdasarkan kondisi geologis yang ada di wilayah tersebut, seperti susunan batu-batuan yang menyusun lapisan bumi di wilayah tersebut, atau secara umum mengacu pada lempengan-lempengan bumi yang berada pada lapisan kulit bumi pada daerah tersebut. Kita lihat di sini ada garis lintang dan garis bujur. Nah, ini yang dinamakan dengan garis lintang, ini yang dinamakan dengan garis lintang, ada garis 0 derajat, kemudian ada garis 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, kemudian ada garis 60 derajat, kemudian juga ada garis 90 derajat. Nah, ini ditunjukkan. Ini namanya garis bujur, garis bujur. Ya, ini garis bujur, ya. Garis bujur, ya. Namanya garis bujur. Garis bujur ini kalau dibentuk bumi bulat berarti 360 terbagi atas 2, bujur barat dan bujur timur, di mana bujur barat itu 180, bujur timur nanti juga 180, apabila bertemu berarti jumlahnya 360 derajat. Kita lihat sekarang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur, dan 60 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dua samudra, yaitu Indonesia atau Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia termasuk dalam wilayah tropis dibatasi lintang 23,5 derajat lintang utara, 23,5 derajat lintang selatan, dan batas wilayah Indonesia bagian utara ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan ada Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah timur ada Papua New Guinea dan Samudra Pasifik.
Keuntungan letak geografis Indonesia, Indonesia sangat strategis menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Afrika, India, dan Timur Tengah. Posisi Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga Indonesia banyak terdapat gunung api. Posisi Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Keuntungan letak geologis adalah beragamnya sumber potensi energi dan mineral. Lihat seperti apa letak geografis Indonesia. Ini adalah letak geografis Indonesia. Indonesia terletak pada dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terletak pada dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur, dan kita ada pada posisi, negara kita ada pada posisi 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Kemudian kita lihat batas wilayah Indonesia. Batas utara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan di sini ada Australia, Samudra Hindia, dan Timor Leste. Di sini Timor Leste-nya tidak tampak. Ya, Timor Leste. Ya. Sebelah barat ada Samudra Hindia. Sebelah timur ada Papua New Guinea. Dan juga ada Papua New Guinea dan juga Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Kita lihat selanjutnya. Nah, Indonesia terletak pada garis balik utara dan selatan. Di sini tampak Indonesia terletak pada garis balik utara. Ini Indonesia terletak pada garis balik utara 23,5 derajat utara, garis 23,5 derajat lintang utara, berarti terletak di garis balik utara, dan terletak di 23,5 derajat di lintang selatan. Indonesia terletak pada posisi silang dunia, sehingga menyebabkan Indonesia letaknya sangat strategis, karena wilayah Indonesia ini akan menghubungkan antara wilayah Asia Timur dengan wilayah India, dengan wilayah Eropa, dengan wilayah Timur Tengah, dan juga wilayah Afrika. Sehingga ini membuat keuntungan Indonesia dengan posisi jalur yang sangat strategis, sehingga bisa menambah devisa Indonesia semakin meningkat dengan kondisi posisi silang Indonesia. Posisi geologis Indonesia. Indonesia terletak di tiga pertemuan lempeng, yaitu ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, dan lempeng
India, Australia yang menyebabkan Indonesia sering terjadi bencana alam atau gempa tektonik. Juga di Indonesia memiliki kekayaan sumber potensi energi dan mineral. Indonesia dilalui oleh jalur sirkum Mediterania dan Pasifik. Ini sirkum Mediterania yang ada di bagian barat dan ini adalah sirkum Pasifik di bagian timur, di mana di Indonesia nanti bertemu di Laut Banda yang menyebabkan wilayah Indonesia ini banyak terdapat gunung api dan sering terjadi gempa vulkanik karena letak Indonesia pada jalur sirkum pegunungan muda Mediterania dan Pasifik. Sekian penjelasan untuk materi kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.